Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Dalang dari konten negatif terkait petisi RUU TNI Indonesia Gelap. Marcella Santoso sudah mengakui semuanya. Ternyata yang selama ini teriak buzzer pemerintah dibayar pakai uang pajak, ternyata mereka lah buzzer sesungguhnya. Buzzernya para koruptor dibayar pakai uang haram, dibayar pakai uang maling. Yang demo-demo mengatasnamakan rakyat terkait RUU TNI Indonesia Gelap, yang mengatasnamakan rakyat, mana nih? Ya, sudah terjawab semua di masa depan, sudah diakui oleh Marcella Santoso. Jejak digital tidak pernah bisa hilang, ya. Nah, kita putar semuanya. Sebelum kita saksikan videonya, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesal. Mana yang demo RUU TNI? Mana demo Indonesia Gelap mengatasnamakan rakyat? Ah, malu nggak? Dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam BAP, salah satunya terdapat percakapan yang saya antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintahan. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak. Bahwa saya tidak bisa melakukan apapun, saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf. Dan saya akan mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh Tuhan, dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berkelimpahan dan melindungi perjalanan karir Bapak-bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Semoga pintu maaf masih bisa terbuka setidaknya bagi saya, dan saya berdoa untuk yang terbaik ke depannya. Bapak-bapak semua, terima kasih. Amin ya robbal alamin. Udah ketangkep baru bilang menyesal. Indonesia yang sangat saya cintain ini, sebelum ketangkep kemana aja? Aduh, RUU TNI Indonesia Gelap ternyata ada yang mendanai, ada dalangnya. Koar-koar sok pembela rakyat,
Budget pemerintah dibayar berapa? Lah ternyata ya mereka yang mengatasnamakan rakyat membela para koruptor ya. Idih, ngapain lu nangis-nangis minta maaf? Deh kayak orang bener aja. Kemarin lu bayar media, bayar buzzer ya, buat nakut-nakutin masyarakat Indonesia, buat memecah belah anak bangsa dengan narasi Indonesia gelap, RUU TNI, menyerang Kejagung, menyerang pemerintah. Demi apa? Demi belain koruptor. Anjing. Sekarang lu nangis-nangis minta maaf. Kenapa? Beneran gelap dunia lu sekarang, Iye. Mamam tuh gelap. Ajakin tuh sekalian buzzer-buzzer yang kemarin lu bayar, sebutin. Kawan-kawan sekalian, saya Fidela, selaku Presiden Keluarga Mahasiswa ITB. Menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Karni Kemana ya orang ini? Aksi demonstrasi besar-besaran 17 Februari kemarin ya, yang saat ini juga masih berlangsung di seluruh penjuru tanah air bertajuk Indonesia Gelap. Tajuk Indonesia Gelap adalah akumulasi kemarahan dari rakyat, tidak hanya mahasiswa, tapi kemarahan dari seluruh elemen masyarakat sipil. Indonesia gelap gak sih? Indonesia bukan gelap lagi ya, udah gulita gitu ya. Gulita? Tuh. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI itu ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Pihak-pihak yang kemudian menuding itu seringkali jam terbangnya agak kurang. Kalau pengalaman saya menjadi aktivis ya, setiap demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, kenapa itu kelihatan masif, kelihatan banyak, dan kelihatan militan? Karena yang mereka perjuangkan adalah nilai, yang mereka perjuangkan adalah nilai. Adi Prayitno ya. Mereka perjuangkan itu adalah bagaimana substansi, yaitu demokrasi, yaitu ekonomi, penegakan hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya dulu kalau disebut ditunggangin selalu mengatakan, memang kenapa kalau saya ditunggangi? Yang penting yang nunggangi itu sama visi misinya, sama kepentingannya apa? Supaya Indonesia itu semakin baik-baik saja. Itulah yang saya kira untuk adik-adik mahasiswa yang sedang demonstrasi. Kalau hari ini dan besok dan seterusnya, aksi demonstrasinya itu dicibir, aksi demonstrasinya itu kemudian misalnya ya dituduh, itu ditunggangi, itu anggap biasa-biasa saja. Bagian dari bumbu-bumbu perjuangan menjadi seorang aktivis. Jadi di situ konteksnya. Wah, ini lagi nih. Prabowo bisa ilangin kelas menengah, lu bisa bikin pekerja saling lawan satu sama lain. Yang lu nggak bisa adalah menghabisi semangat kita semua karena we deserve better. Lu itu Prabowo dan jajarannya lu kerja buat kita. Majikannya siapa? Majikannya siapa? It's been a long time coming. Dan this time we deserve fucking better. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyatnya. Hidup rakyat Indonesia. Jadi mengatasnamakan rakyat, semua sudah terjawab di masa depan. Ya, kelakuan kalian itu semuanya ada yang menunggangi, ternyata udah terjawab di masa depan. Nah, nih kita dengar ini, Opung Luhut. Udah bener nih Opung Luhut ya, luar biasa. Yang gelap itu kau yang gelap, bukan Indonesia yang gelap. Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Buat kalian para media dan orang-orang yang kemarin dibayar sama orang ini ya, sama orang ini untuk menyerang Kejagung, padahal pemerintah lagi bersih-bersih koruptor ya. Kemudian untuk menyerang pemerintah, untuk membuat narasi Indonesia gelap, RUU TNI. Gue tuh miris ya sama kalian. Jadi ternyata kalian ini dibayar sama orang ini, dibayar pakai duit dari hasil orang-orang korupsi yang duit ingin haram, memakai jasa dia gitu. Jadi sehina itu kalian ya. Terus berlagak sok menyuarakan hati rakyat. Padahal kalian ini menakut-nakuti masyarakat Indonesia dengan narasi kalian ya. Seolah-olah Indonesia ini besok akan runtuh gitu. Udah nggak ada harapan lagi, udah nggak ada masa depannya lagi gitu. Narasi kalian yang menakut-nakuti masyarakat Indonesia ini ternyata dibayar. Padahal banyak orang yang percaya dengan kalian bahwasanya kalian ini berpihak kepada mereka gitu. Tapi sungguh miris gitu. Ternyata kalianlah yang dibayar. Padahal kalian selama ini teriak paling kencang gitu ya. Buzzer pemerintah dibayar pakai duit pajak. Ternyata kalian dibayar pakai duit haram, duit nyolong, duit hasil korupsi. Nampui nggak tuh? Malu kata gua mah. Malu banget.
Ternyata konten negatif terkait RUU TNI dan Indonesia Gelap ada dalangnya. Dalang dari konten negatif terkait RUU TNI sama Indonesia Gelap mengatakan terdapat juga isu pemerintah Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Dan sebanyak 150 buzzer disangka menerima 864,5 juta dari Marcella Santoso untuk menyebarkan konten negatif tentang Kejagung. Bahkan Marcella Santoso juga diduga bayar 2,4 miliar untuk giring opini kasus timah dan gula. Nah, kasus timah dan gula, kalian tahulah pelakunya siapa. Siapa? Om Lembong. Ternyata selama ini masyarakat Indonesia, termasuk kita, cuma diadu domba sama buzzer. Takutnya gini, ini kan lagi rame isu tentang ijazah, lalu isu-isu yang lain. Takutnya di belakang itu juga cuma buzzer. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam Jigigis. Dan baru-baru ini dia bikin pernyataan terbuka, ngaku sebagai dalang kampanye hitam yang nyerang Jaksa Agung sama Jampitsus, teman-teman. Ini gila sih buat gua. Jadi Marcella ini ternyata bukan cuma pengacara biasa. Dia ngaku sengaja ganggu proses penyidikan kasus korupsi besar-besar di Indonesia, kayak misal CPO, impor gula, sampai tambang timah yang rugiin negara ratusan triliun rupiah kan. Parahnya lagi, dia juga bikin konten negatif soal pribadi pejabat hukum, terus sebarin hoax ke medsos. Bahkan dia juga sempat bawa-bawa tagar Indonesia Gelap, seolah-olah negara ini udah rusak total. Padahal itu semua bagian dari strategi buat lindungi kliennya yang terjerat kasus korupsi. Nah, di sini kita bisa jadi mesti hati-hati, teman-teman. Jangan gampang percaya sama narasi yang kelihatannya pro rakyat, tapi ternyata punya agenda terselubung. Kritis itu boleh, wajib, tapi jangan sampai dipakai buat mainan elit yang juga pengen jaga bisnisnya mereka doang. Coba deh, share pendapat kalian, drop komen ya. Udah banyak orang korupsi di negara ini, ya kan? Ada orang yang enak jidatnya gitu, bikin isu-isu provokasi, menyebar kebohongan publik, menakut-nakuti. Buat apa tuh? Ketika orang berkata apa adanya di kata-kata basi. Mana mahasiswa yang demo-demo ya? Indonesia Gelap, RUU TNI. Terus nyanyi kulihat Ibu Pertiwi. Gak nampak mereka sekarang. Kemana ya? Mana? Kemana? Mana ya? Intelek itu mana? Ini ya, sebagai orang yang dari bawah, lu kalau gak bisa ngasih bantuan apapun, lu jangan menteror, menakut-nakuti, seolah-olah gak punya masa depan. Lu gak ngerti lagi. Gue mau tanya, mana yang kemarin intelektual yang merasa benar bermain korban? Mana? Itu tuh sebagai orang di bawah cuma butuh perlindungan, keamanan. Kok ekonomi lagi susah, berita di mana-mana nakut-nakutin. Pada punya empati nggak sih? Gua nggak mau ngomong banyak. Gua sedih, kecewa, pengen tahu deh. Dapat. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Teriak-teriak buzzer pemerintah. Ternyata mereka yang buzzer, dibayar pakai uang haram, dibayar oleh para koruptor dari uang nyolong. Nah, sekarang pada kemana nih yang bilang Indonesia Gelap, yang bilang RUU TNI itu begini begono? Nah, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait konten kita kali ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Dan jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya biar yang bilang pemerintahan ini pro koruptor itu kebuka pikirannya ya. Saya Barcika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye bye.